Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardadillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Allah kembali gerakkan hati kita untuk duduk mengaji, membahas hukum-hukum syariat dengan kitab Fathul Mu'in, yang insya Allah malam hari ini adalah lanjutan dari bacaan kita sebelumnya, masih hal-hal yang berkaitan dengan taharah. Nah, maka di sini kita sampai kepada fal'ula, maka yang pertama. Yang lalu kita sudah dipaparkan pengertian tentang taharah. Taharah itu apa? Taharah itu artinya menghilangkan penghalang yang disebabkan oleh hadas ataupun najis, penghalang sholat maksudnya. Menghilangkan penghalang ibadah yang butuh kepada bersuci, misalnya sholat. Penghalang ini apa sebabnya? Hadas ataupun najis. Ketika ada seorang menghilangkan hadas atau ada seorang menghilangkan najis, mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, karena kalau di hadas cocoknya bahasanya itu mengangkatkan, karena dia bukan hilang, karena memang sudah tak ada bendanya. Jadi apa yang dihilangkan nampak pun tidak, jadi diangkatkan hukumnya. Jadi ketika orang mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, nah kalau najis baru dihilangkan. Kenapa? Karena najis ini ada bendanya. Nah, maka ketika itu dikatakan dia sedang melakukan satu kegiatan yang disebut taharah. Itu yang lalu. Nah sekarang fal'ula, maka yang pertama ai at-taharatu anil hadas, yakni bersuci daripada hadas, adalah al-wudu'u, yakni wudu. Nah ini yang pembahasan kita pertama, wudu. Di sini dibahas huwa bidhammil wawi, dia itu dengan dhammah huruf wawunya. Jadi wudu. Nah bidhammil waw, dengan dhammah huruf waw. Artinya apa kalau dengan dhammah waw? Wudu. Isti'malul ma'i, menggunakan air, fi a'dha'in makhsusatin, di anggota-anggota yang khusus, di anggota-anggota yang tertentu, muftatahan, nah dibuka, biniyatin, dengan niat. Jadi inilah pengertian wudu. Isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan, nah biniyatin, menggunakan air di anggota-anggota yang khusus. Jadi anggota wudhu ini khusus, nggak semua. Nah, anggota wudhu ini wajah, anggota wudhu ini tangan, kepala, kaki, itulah yang wajib. Yang sunnah ada tangan sampai pergelangan, ada kumur-kumur, ada masukkan air ke hidung, ada usap telinga. Itulah fi'il atau perbuatan yang sunnah tadi. Nah wudu ini bukan khusus untuk Nabi kita, untuk umat Islam, tidak.
Jadi sebelum-sebelumnya wudhu pun sudah ada. Bahkan Rasulullah ketika berwudhu, Rasulullah bersabda, nah, ini adalah wudhuku, hada wudhu'i wa wudhu'u al-anbiya'u min qabli wa wudhu'ul anbiya'i min qabli, dan wudhu-wudhu nabi-nabi sebelum aku. Artinya sebelum Rasulullah pun ternyata wudhu sudah ada. Nabi-nabi dulu itu sudah berwudhu. Nah, jadi bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Hanya saja ada yang dikhususkan tata caranya kepada umat Nabi Muhammad, yakni ghurrah dan tahjilnya. Ghurrah itu artinya melebihkan basuhan wajah. Nah, dulu umat-umat dulu tak disuruh seperti itu. Nabi-nabi dulu tak disuruh seperti itu. Kemudian tahjil ini melebihkan basuhan tangan dan melebihkan basuhan kaki. Nah, itu khusus kepada umat Nabi Muhammad. Maka nanti umat Nabi Muhammad itu dipanggil ghurram muhajjalin. Orang-orang yang bercahaya wajah, tangan, dan kakinya min asaril wudu, karena bekas wudunya. Jadi itu wudu. Kemudian anggotanya tadi pun itu sudah jelas. Jadi terkadang kita jumpa beberapa orang yang mungkin pertanyaannya itu bukan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan yang selalu saya katakan, pertanyaan tentang hikmah ini lebih sulit dijawab. Karena kita butuh bacaan lebih lanjut. Kalau pertanyaan hukum itu gampang. Apa hukum membasuh wajah ketika wudhu? Ya gampang jawabnya, wajib. Apa hukum kumur-kumur ketika wudhu? Ya gampang jawabnya, sunnah. Tapi seandainya pertanyaannya kenapa? Nah, kalau udah kenapa nih yang payah nih. Kenapa wudhu mesti kumur-kumur? Kenapa yang dibasuh wajah? Kenapa yang dibasuh itu tangan? Kenapa yang dibasuh kepala? Kenapa yang dibasuh kaki? Nah, padahal yang buang angin itu dubur, malah dubur tak diapa-apai. Siapa yang salah, siapa yang dibasuh? Nah, jadi itu kalau pertanyaan begitu ada di kitab-kitab yang lebih tebal. Kalau kitab-kitab tipis terkadang nggak dibahas hikmah seperti itu. Nah, tapi memang terkadang kita butuh yang seperti itu. Jadi dikatakan kenapa basuh tangan sampai pergelangan dulu? Kalau kita mau mulai wudhu kan begitu, tangan sampai pergelangan dulu. Itu untuk mengetahui apakah ada terjadi perubahan terhadap warna air. Karena kita tahu kalau air itu sudah berubah salah satu sifatnya, maka nanti tidak akan bisa digunakan untuk bersuci, kan begitu. Jadi kita wudhu, kita basuh sampai tangan sampai pergelangan untuk mengetahui warnanya berubah tidak. Lalu setelah itu kita kumur-kumur. Apa hikmahnya? Mengetahui rasanya berubah tidak. Kalau ternyata dirasai berubah, berarti nggak bisa lagi untuk. Lalu habis itu masukkan air ke dalam hidung. Hikmahnya apa? Untuk mengetahui aromanya berubah atau tidak. Setelah semuanya dipastikan tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, aroma tak berubah, barulah masuk kepada rukun yang pertama. Apa itu? Basuh wajah. Lalu kenapa wajah dibasuh? Kalau ini memang panjang lagi. Jadi ulama banyak memberikan alasan. Kalau hikmah ini banyak jawabannya. Nah, asal bisa masuk, asal bisa diterima akal, nah bisalah kita terima. Sebagian ulama mengatakan, karena Rasulullah bersabda, man tawadda'a wa asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min tahti azfarihi, maka akan keluar dosa-dosanya, akan larut dosa-dosanya bahkan dari bawah kukunya. Nah, maka ketika seperti itu, yang memang banyak berdosa itulah adalah anggota-anggota yang tadi. Wajah, kenapa? Di situ ada mata. Nah, di situ ada anggota-anggota yang biasa diarahkan untuk maksiat. Maka di situ dibasuh untuk menggugurkan itu. Lalu setelahnya tangan jelas banyak maksiatnya. Lalu kepala juga banyak maksiatnya. Ulama katakan apa maksiat kepala? Dengan memikirkan beberapa hal yang tak layak dipikirkan. Dengan menghayalkan beberapa hal yang tak layak dikhayalkan. Kemudian kaki. Kenapa dibasuh kaki? Karena memang basuh kaki ini banyak dilangkahkan mungkin ke tempat-tempat yang mengantarkan maksiat. Sebagian ulama mengatakan karena 4 anggota tubuh nih, wajah, tangan, kepala, dan kaki, ini adalah anggota yang maksiat pertama kali. Nah, ya walaupun dikatakan maksiat ini maksiat secara bahasa sajalah, melanggar.
Nah, kan yang dikatakan melanggar perintah Allah itu pertama kali Nabi Adam. Tapi tak bisa kita katakan Nabi Adam itu berdosa, tidak. Nabi Adam itu tetap maksum. Seluruh Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Jadi walaupun dikatakan terjaga dari dosa, secara surahnya, secara gambarannya memang itu perbuatan yang salah. Ketika Nabi Adam ditunjukkan tentang buah khuldi, maka dia lihat dengan wajahnya. Maka wajah itu sudah mulai terlibat dalam kesalahan, maka dia dibasuhlah. Lalu ia berjalan mendekati sana dengan kakinya, maka kaki pun dibasuh. Lalu saat mendekat tadi, kepalanya menyentuh dedaunan pohon khuldi tadi, maka kepala pun dibasuh. Lalu dia ambil dengan tangannya, maka tangan pun ikut terlibat kesalahan tersebut, maka kesalahan itu dibasuh. Tapi ingat, seluruh Nabi itu maksum. Maka kalau kita baca tafsiran-tafsiran itu Masya Allah, banyak ulama yang memberikan bahasa kita pembelaan terhadap Nabi Adam, tetap dikatakan tidak bersalah. Ada satu tafsiran yang luar biasa. Nah, dikatakan begini, Nabi Adam itu korban sumpah palsu. Nah, kalau seandainya ada orang yang bersumpah, misal saya bilang sama Pak Isa, nah, Pak Isa, ini untuk Pak Isa. Punya siapa? Punya saya. Yang betul? Iya, saya bersumpah. Misal saya bilang begitu. Lalu diambil Pak Isa, apa Pak Isa salah? Tidak, yang salah siapa? Yang salah yang bersumpah. Nah, maka di ayat itu kan dikatakan, jadi setan bilang, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian terhadap buah, untuk memakan buah ini, illa antakuna malakan. Nah, kecuali kalian berdua akan menjadi malaikat. Itu Allah larang makan buah khuldi ini. Itu karena kalau kalian makan kan jadi malaikat itu. Begitu kata setan. Lanjutan ayat apa? Wa qasamahuma. Lalu setan bersumpah kepada keduanya. Sumpah itu ya dengan nama Allah. Maka Nabi Adam pun makan. Berarti Nabi Adam itu korban sumpah palsu. Nah, begitu, itu salah satu tafsiran. Ya, Nabi Adam nggak habis pikir ada makhluk yang berani berbohong dengan nama Allah. Tapi tetap karena sudah makan itu, tetap harus diusir. Loh, kalau seandainya ada lagi yang bilang, lah kan kenapa nggak dimaafkan Allah? Tapi kan temakan sumpah palsu. Di dalam beberapa riwayat begini, makanan di surga itu nggak ada yang jadi ampas. Makanya di surga itu nggak ada yang buang air besar, buang air kecil nggak ada. Sahabat bertanya kemana makanan itu, menguap jadi keringat, dan itu keringat wangi gitu. Tapi kenapa dilarang makan buah khuldi? Ini ada dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Karena makanan itulah yang bisa menjadi ampas. Jadi bukan Allah nggak maafin, tapi setelah buah khuldi itu dimakan, terasa Nabi Adam ada pergerakan di perutnya. Mau keluar nih sesuatu nih. Lalu dia berkeliling. Maka kata Allah kepada malaikat, tanya tuh Nabi Adam, ngapain keliling di surga? Maka malaikat bertanya, ada apa? Aku merasakan ada sesuatu yang hendak keluar dari perutku ini. Lalu kata Allah, coba tanya, apakah ada tempat yang layak di surga ini untuk buang hajatnya seperti tadi itu? Masya Allah, itu indah semua surga itu, nggak ada yang layak untuk buat begitu. Maka ketika ditanya, tak ada memang tempat yang layak, makanya bingung. Nah, satu-satunya tempat yang layak, dunia, bumi. Maka diturunkan ke sana untuk buang hajat. Jadi dunia ini toiletnya surga nih. Dunia ini WC-nya surga nih, kalau dari kisah. Jadi bukan tadi, tapi memang tak ada tempat yang layak untuk membuat itu. Tertulis dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Nah, ini Masya Allah, luar biasa betul. Jadi dengan itu kita bisa bahasanya membawakan tafsir bagaimana Nabi Adam melakukan, tapi tak salah. Korban sumpah palsu, kok nggak dimaafkan? Bukan nggak dimaafkan. Karena memang keluar nih tak layak. Keluarkan sih, akhirnya turunkan ke dunia. Nah, jadi Masya Allah, selama ini tinggal di toilet gitu. Toiletnya surga. Jadi dikatakan seperti itu karena Nabi Adam sempat melakukan kesalahan tadi, maka itulah yang dibasuh ketika wudu. Kita lanjutkan. Wa bi fathiha, dan kalau wawunya itu difathahkan, wadu bukan wudu tapi wadu. Ma yutawaddau bihi,
yakni alat yang digunakan untuk berwudu dengannya. Jadi airnya lah. Nah, jadi air wudu itu bahasa Arabnya wadu. Perbuatan bersucinya itu namanya wudu. Wudu itu perbuatannya. Wadu itu alatnya, yakni airnya. Nah, udah diserap dalam bahasa Indonesia. Wadu. Wadu isinya apa? Air. Wadu itu tempat air banyak. Nah, di Jakarta yang banyak tuh wadu. Jadi itu isinya air. Nah, wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Dan adalah permulaan kewajiban wudu ini, kapan mula-mula diwajibkan wudu ini, bersamaan dengan permulaan wajibnya sholat fardu, yakni pada malam Isra. Begitu Allah turunkan perintah untuk sholat 5 waktu wajib, maka di situ juga lah Allah perintahkan wajib wudu tadi. Jadi taklah bahasanya wudu ini menjadi syarat sholat. Sholatnya udah diajarkan, syaratnya belum, ya tak akan mungkin begitu. Jadi maka disyariatkannya berbarengan dengan pensyariatan sholat. Nah, itu wudu tadi. Wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat wudu. Ai al-wudu'u, yakni al-wudu'i, ai al-wudu'i, yakni wudu. Kasyurutil ghusli. Nah, seperti syarat-syarat mandi. Berapa? Khamsatun, ada 5. Jadi syarat wudu kayak syarat mandi nanti. Ada 5. Ahaduha, yang pertama, ini syarat wudu yang pertama. Ma'un mutlaqun, air mutlak. Air mutlak. Ini bahasa yang sering kita dengar, tapi kalau menjelaskan ke orang payah. Air mutlak itu apa? Kalau diterjemahkan air mutlak itu air saja. Mutlak itu dalam bahasa Indonesia saja. Jadi kalau dibilang air mutlak, air saja. Kalau orang Jawa bilang tok, air tok. Itu mutlak tuh enggak, artinya mutlak tuh enggak bisa diterjemahkan. Jadi kalau air mutlak tuh air, gitu loh. Air mutlak tuh air. Karena mutlak tuh artinya saja. Ya misal ada orang namanya, kita bilang namanya Ahmad. Siapa namanya Pak? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad aja. Apa ajanya ditulis? Enggak gitu. Ya, maksudnya Ahmad tok gitu. Ahmad gitu aja. Nah, jadi bukan aja terus. Jadi mutlak nih bahasa kita tuh, saja. Jadi air mutlak ya air gitu. Air saja. Nah, maksudnya apa? Maka dilihat. Nanti dia akan diterangkan. Fala yarfa'ul hadasa, maka tidak bisa mengangkatkan hadas, wala yuzilun najisa, dan tidak pula bisa menghilangkan najis, wala yahsulu sairut toharoti, dan tidak pula terhasil segala macam bentuk toharoh, walau masnunatan, walaupun yang sunnah, illal, di situ illal, bukan illabil ya, illal ma'ul mutlak, kecuali air mutlak. Nah, jadi nggak akan bisa mengangkatkan hadas, nggak akan bisa menghilangkan najis, nggak akan bisa dilaksanakan segala macam bentuk toharoh, walaupun sunnah, kecuali dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu apa? Nah, wahuwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin, yakni sesuatu yang jatuh atasnya nama air bila qaidin, tanpa tambahan kata apapun. Jadi air gitu, nggak perlu pakai tambahan kata apapun. Ini seandainya, ini kan ada mereknya apa? Celing. Nah, seandainya itu dituang ke gelas, kemudian ditanya sama orang, ini apa? Dia kira-kira jawab apa? Kira-kira pakai tambahan nggak? Air. Itulah maksud air mutlak tuh. Ketika orang ditanya, dia akan jawab air. Itulah yang dimaksud dengan air mutlak. Bila qaidin, tanpa tambahan apapun. Nah, jadi itu pengertian air mutlak. Contoh beginilah. Bapak pulang kerja, kemudian ke rumah, sampai rumah bilang sama ibu, Bu, tolonglah ambilkan air segelas.
Kira-kira yang datang yang kayak mana, Pak? Yang macam di depan ini atau yang berwarna? Yang macam depan nih, yang bening atau yang berwarna kira-kira? Yang bening. Kenapa? Karena Bapak cuma bilang air. Itulah maksud air mutlak. Dan yang diambilkan Ibu, itulah air mutlak. Nah, tolong ambilkan air. Kan nggak pakai tambahan apa-apa. Datang, itulah air mutlak tuh. Nah, itu pengertian air mutlak kurang lebih begitu. Bahkan kalau Bapak di sini ada tukang es tebu ya. Di sini ada tukang es tebu. Seandainya lah Bapak di jalan nampak kehausan atau ada seseorang nampak kehausan, singgah di tukang es tebu sekalipun, kemudian Bapak bilang, "Pak, saya bisa minta airnya." Kira-kira dia kasih es tebu atau kasih air biasa? Air biasa itu. Itulah kenapa, karena es tebu itu nggak mutlak, harus disebut. Bisa minta air tebunya. Nah, itu baru dapat air tebu. Berarti air tebu bukan air mutlak. Jadi ketika disebut air saja, itu yang datang maksud air mutlak. Tetangga datang ke rumah, "Bu, minta airnya ya." Air apa tuh kira-kira yang diambil? Air sumur, kan itu. Berarti sumur juga air mutlak. Karena layak untuk disebut dengan air saja. Tapi ketika dia keluar bawa cairan warnanya merah, "Loh, Bu, katanya minta air." "Ya kan ini air." "Oh, bukan, itu air sirup." Kenapa? Karena sirup bukan air mutlak. Nah, itu. Jadi ketika dia layak disebut air tanpa kaitan tambahan, itulah yang dimaksud dengan air mutlak. Nah, bila qaidin. Nah, ini kita pelajari dari ibtidaiyah. Tapi gimana lah menjelaskan begitu kepada anak ibtidaiyah? Mana ngerti? Air mutlak ya sudah, sama mereka air mutlak. Kalau anak ibtidaiyah ditanya air mutlak itu apa, dibilang yang 7 itu. Iya memang itu air mutlak, tapi dia bisa berubah dengan tidak mutlak jadinya. Dah. Wa in rasyaha min bukharil ma'i at-tahuri al-mughla. Dan walaupun dia diambil atau dikumpulkan, kalau kita bilang apa, diperas, diserap begitulah, dari uap air yang suci yang direbus. Walaupun begitu, ini ada air direbus, kemudian di atasnya ada tutupnya, itu kan nempel-nempel tuh airnya situ, diambil, ya itu tetap suci menyucikan juga selama air yang direbus tadi tahur, suci menyucikan juga. Nah, tadi. Tapi kalau yang direbus air benajis, ya itunya pun benajis juga. Nah, kalau air yang direbus benajis, uapnya pun benajis. Nanti kita akan sampai ke pembahasan tentang asap dari najis, hukumnya bagaimana. Nah, di sini jarang mungkin. Di Medan ada daerah Padang Bulan Simalingkar. Di sana banyak tulisan B2 panggang, B2 bakar. Itu hati-hati kalau lihat sana. Nah, itu kadang mereka lagi bakar tuh asap kemana-mana. Itu hukum asap bakaran najis itu bagaimana? Hukum asapnya najis. Nah, jadi seandainya kena ke pakaian bagaimana? Di sini dirinci. Kalau pakaiannya kering, kena asap tadi, lalu dicium jadi berbau, maka dia bernajis. Kalau masih bau dia bernajis. Dibawa naik kereta, hilang kena angin-angin sampai tempat tujuan, hilang baunya, maka suci. Kalau bajunya kering, kering kena asap, cium, bau B2 jadinya sudah bajunya. Wah, akhirnya naik kereta kena angin, terpas terus segala macam, ke tiup-tiup angin sampai rumah cium, hilang baunya sudah suci. Tapi kalau bajunya basah, nggak akan bisa suci dengan terpaan angin, harus cuci. Nah, itu. Waktu kena asap, bajunya berkeringat basah, itu kalau kena harus cuci. Nggak bisa dengan angin-angin saja. Jadi bedanya itu, kalau kering kena itu, ketiup-tiup angin jadi suci. Tapi kalau seandainya kenanya basah, lalu dia kena ke situ, maka kalau seandainya kena angin saja belum bisa. Kenapa? Karena kalau kering itu macam menempel, bukan berpindah kenajisan. Ya contoh begini loh. Ada kulit kucing, bulu kucing menempel di baju kering. Itu kalau dikibas-kibaskan saja kena angin terlepas, suci nggak dong ya bajunya? Suci. Tapi kalau kulit bulu kucing menempel di baju yang basah, bisa nggak dikibas-kibas saja? Harus dicuci. Ya, itulah maksudnya kiasnya begitu. Nah,
Asap? Obat nyamuk. Obat nyamuk itu dari apa buatnya? Nah, kalau nggak tahu suci lah. Al aslu li kulli syai'in at-tahur gitu. Asal segala sesuatu suci, udah nggak usah dicari tahu lah, biar suci nah. Kalau dicari tahu nanti jadi tak suci nah. Jadi nggak usah cari tahu. Jadi pakai pendapat asal aja. Al aslu fil asya' at-tahur. Asal dari segala sesuatu adalah suci. Nah, tahir. Ini juga pernah kejadian sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah jalan sama sahabatnya. Lalu satu waktu lewat, ternyata ada air tersiram dari genteng orang, dari atap rumah orang, kena ke baju kawannya tadi. Dia bilang sama orang yang pemilik rumah, ini atap rumahmu ini suci atau enggak? Apa kata Umar? Enggak usah dijawab. Ayo. Kalau dijawab jadi masalah. Kenapa? Tahu, nanti jadi najis. Enggak usah jawab nah. Ayo. Kalau nggak tahu, asalnya ya suci. Kalau nggak tahu, jadi kalau asal obat nyamuk, ya udahlah, suci sajalah. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari apa, dan nggak usah cari tahu. Nanti jadi perkara habis tuh. Nah, baik. Bagi yang tahu nggak boleh pura-pura nggak tahu. Oke. Lalu lanjut. Awistuhlika fihil khalid, atau sudah dilarutkan ke dalamnya sesuatu yang gampang larut, tapi nggak berubah, maksudnya gitu. Walaupun sudah ada sesuatu yang larut di air itu, tapi masih tetap bisa dikatakan air mutlak. Ada air satu gelas, masuk ke dalamnya misalnya sepucuk sendok gula, pucuk sendok sedikit saja diaduk, diminum orang, ya samar betul rasanya. Nah, itu masih orang akan bilang, oh ini air nih. Belum bisa dibilang air gula. Nah, maka kalau begitu itu juga masih air mutlak. Au qaidun bimuwafaqatil waqi, ataupun ada kaitnya, ada kata tambahannya. Tapi itu memang sesuai dengan letaknya atau sesuai dengan keadaannya. Kama il bahri, seperti air laut. Air laut ini kan termasuk yang nggak bisa dibilang gitu, nggak bisa dibilang air saja, karena rasanya berubah. Tapi bagi orang yang di pinggir laut, ketika ada orang nyuruh tolong ambilkan air, ya air laut itu juga diambil tuh. Nah, siram pakai air laut itu juga diambil. Nah, jadi sama juga lah seperti air sumur, seperti air danau, seperti air sungai, itu di tempatnya situ akan layak seandainya dikatakan air saja. Nah, jadi ini qaid yang istilahnya kalau bahasa kitab lain itu qaid munfaq. Jadi ada qaid lazim, ada qaid munfaq nanti. Qaid lazim itu yang mesti dibilang. Kalau tak dibilang, pasti nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan maksud. Contoh air tebu. Kalau nggak kita bilang tebunya, datang nggak kira-kira air tebu itu? Nggak akan datang. Air kopi atau air teh, itu kalau nggak kita bilang kopi dan tehnya, kira-kira datang nggak? Tidak. Tapi ada istilah qaid munfaq. Qaid munfaq ini yang kalau nggak disebut pun bisa tetap datang air sesuai dengan yang dimaksud. Contoh air sumur. Bapak mau mandi, bilang sama anak, tolong tuangkan dulu air tuh ke ember. Pasti airnya air sumur. Gitu juga orang tepi laut. Nah, siram dulu pakai air, maka airnya diambil air laut. Ini namanya qaid munfaq. Qaid yang disebut tapi bisa lepas. Nggak mesti pala kali disebut. Nah, itu tentang air mutlak lah. Mutlak itu saja. Jadi sholat sunnah mutlak itu pun begitu. Ya sholat sunnah aja. Gitu. Nggak ada waktu, nggak ada sebab. Itu kan gitu sholat sunnah mutlak tuh. Nah, tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Jadi sholat sunnah aja. Makanya niatnya pun usolli, cukup. Usolli, aku sholat. Udah selesai tuh. Sholat sunnah mutlak. Sholat apa? Sholat aja gitu. Itu sholat sunnah mutlak itu sholat aja. Jadi mutlak itu artinya saja. Jadi bukan nama justru ya. Justru tak bernama itu. Jadi mutlak itu sebenarnya bukan nama tapi justru tak bernama. Mutlak itu tok atau saja. Nah. Kemudian bi khilafi, berbeda kasusnya, ma la yudkaru, sesuatu yang tidak disebut illa muqayyadan, kecuali harus dengan kata tambahan. Kama ilwardi, seperti air mawar. Kalau itu harus disebut pasti.
Kalau nggak disebut nggak akan datang. Bapak mau minta air tebu sama ibu, tapi coba nggak usah sebut tebunya. Kira-kira bisa datang nggak? Mau bagaimanapun caranya, Bu, air, Bu. Datang air. Bukan yang ini, datang lagi yang lain. Bukan yang ini, sampai capek itu nggak akan datang-datang. Kenapa? Karena itu qaid yang lazim, qaid yang mesti disebut. Gitu juga lah air mawar nih. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini nanti tidak memenuhi syarat untuk berwudu, karena wudu harus airnya mutlak. Nah, nanti panjang penjelasan tentang ini, tapi kita bahas satu-satu. Nah. Tapi air mutlaknya ini, yang disebut air mutlak itu yang bagaimana? Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin. Tidak musta'mal, artinya belum dia dipakai pada fardu taharah. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Air mutlak sudah paham. Jadi sebelum kita lanjut, supaya dapat dulu gambarannya begini. Air ini kan 4 hukumnya, tapi di sini disebut mungkin nggak 4. Yang bagus itu memang di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib ataupun Fathul Qarib, di situ enak bahasnya. Air itu hukumnya ada 4. Ada suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Ada suci menyucikan, makruh dipakai. Ada suci tidak menyucikan. Yang terakhir bernajis. Suci menyucikan, tidak makruh dipakai, itulah yang biasa disebut air mutlak tadi. Air mutlak. Suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Yang kedua, suci menyucikan, makruh dipakai. Ini biasanya disebut 4-nya ini. Suci menyucikan yang makruh dipakai itu 4 macam biasanya. Pertama, musyammas. Musyammas itu air yang dipanaskan matahari. Tapi ini pun syaratnya banyak. Bisa saya katakan di Indonesia nggak ada air musyammas. Itu bisa saya bilang begitu. Di Indonesia tidak akan pernah ada air musyammas. Wah, masa nggak pernah ada? Soalnya syaratnya begini. Pertama, panasnya karena terpapar matahari. Oh, Indonesia bisa. Oke, itu bisa. Yang kedua, ketika terpapar, airnya ada dalam bejana logam. Wah, di Indonesia juga bisa tuh. Banyak orang tabung air di atas pakai logam, kaleng gitu kan, tong dari logam. Ya, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, terpanaskannya di daerah yang beriklim panas seperti Hijaz. Hijaz itu Timur Tengah sana. Nah, Indonesia apa sudah beriklim panas? Belum. Yang pernah naik haji lah, Bapak Ibu yang pernah naik haji. Kalau pas panas di Arab Saudi itu, suhunya berapa tuh? Sampai berapa kira-kira? Yang pernah saya dengar pernah hampir sampai 50, bahkan lebih. Indonesia paling panas berapa? 35, 36 paling. Jadi belum lagi, maka bisa saya katakan nggak ada air musyammas di Indonesia. Nah, itu tadi. Jadi memang harus bahasanya di negara yang iklimnya panas. Nah, kalau air musyammas itu makruh dipakai. Tapi suci menyucikan. Nah, syarat berikutnya nggak ada air lain. Masih ada air lain. Kalau nggak ada air lain ya hilang kemakruhannya. Yang ada air musyammas yang nggak makruh lagi dipakai. Nah, jadi air musyammas itu seperti itu. Itu makruh dipakai. Nah, tapi sah. Yang kedua yang makruh dipakai itu air yang terlalu panas. Ibu manaskan air, rupanya kepanasan. Bapak mau wudu, ya Allah panas sekali. Sah nggak wudunya? Sah. Tapi karena agak panas begitu, jadi makruh. Nah, yang ketiga air yang terlalu dingin. Pakai air kulkas, wudu pakai air kulkas. Sah, tapi makruh. Nah, jadi saya pernah ditanya dulu. Ustaz, puasa beberapa tahun yang lalu, itu kan pernah panas sekali, Ramadan, panasnya nggak tanggung. Jadi bagaimana hukum seorang yang puasa, ditampungnya air di bak, setelah cukup air itu ditampungnya di bak, masukkannya 10 es batu. Habis itu berendam dia di dalam situ. Saya bilang, cemana lah hukum puasanya? Pernah soalnya buat seperti itu. Saya bilang puasanya sah selama memang nggak ada masuk ke dalam rongga, tapi makruh itu begitu. Jangankan pakai air es loh. Berendamnya saja makruh, ini pakai air es. Nggak ibu tambah sirup purnia dalamnya, saya bilang. Harus sekalian gitu. Jadi kalau wudhu pakai air yang macam gitu, itu makruh.
Kenapa? Dingin kali. Nah, yang terakhir itu wudhu di air yang berasal dari negeri-negeri yang pernah jatuh azab Allah di situ. Nah, yang pernah jatuh negerinya kaum Lut, kaum Nabi Lut, negerinya kaum-kaum yang pernah ditimpa azab lah, yang pernah Allah timpakan azab ke situ. Nah, maka makruh ambil dari situ. Yang memang pasti azab. Ini corona kita nggak tahu nih, apa udah bisa kategori azab. Nah, karena musibah itu kan ada dua, ada bala, ada azab. Bala itu ujian, azab itu siksa. Musibah itu pokoknya yang menimpa. Yang menimpa itu dua macam, bisa bala, bisa azab. Kalau bala ini ujian, ingin lihat siapa yang lulus, siapa yang gagal. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta satu kaum, Allah akan uji mereka. Tapi kalau azab itu mutlak lah. Nah, kita kalau nengok orang lain rumahnya terbakar, husnuzon kita, ini orang dicintai Allah. Kenapa? Karena dibala, dicoba. Tapi waktu rumah kita kebakar, jangan merasa gitu. Mungkin azab gitu. Nah, kalau orang silahkan husnuzon, untuk diri sendiri coba. Jangan rasa gitu, apalah dosa nih Allah. Sudah begini segala macam. Nah, introspeksi. Nah, kembali kita kemari. Ghairu musta'mal. Nah, tadi ini berarti kategori yang ketiga nih. Tadi kan ada dua. Suci menyucikan tidak makruh, suci menyucikan makruh. Yang ketiga, suci tidak menyucikan. Ini kategori yang di situ. Suci tapi tidak menyucikan. Air musta'mal itu suci tapi tidak menyucikan. Nah, jadi nggak boleh air mutlaknya tadi itu musta'mal. Air musta'mal fi fardhi taharatin. Musta'mal itu artinya yang sudah dipakai fi fardhi taharatin, pada fardu taharah. Artinya pada toharoh yang mesti. Nah, begini. Ulama banyak membahasakan begini. Air musta'mal itu air yang sudah dipakai bersuci yang wajib, atau air yang sudah dipakai bersuci yang sifatnya ibadah. Itu yang kadang beda. Karena begini, kalau yang wajib, ada juga yang nggak wajib tapi musta'mal. Contoh anak kecil naik haji, mau tawaf. Ya kan dia wudhu. Wudhunya apa wajib itu? Enggak. Tapi airnya musta'mal. Airnya tetap dihukumi musta'mal. Nah, lalu ada juga yang sifatnya bukan ibadah. Contoh begini. Ada laki-laki punya istri gila. Laki-laki punya istri gila. Ya tapi cantik. Jadi nggak dicerai-ceraikan. Nah, akhirnya istri ini haid. Setelah berhenti darah haidnya, ada hajat suami ini kepada istrinya yang ada gangguan jiwanya tadi. Dek, mandilah. Ya ketawa aja lah dia. Mana ngerti dia? Mandilah. Mana bisa dia? Lalu bagaimana? Suaminya yang memandikan. Nah, suaminya yang memandikan. Bekas air mandinya, apa disebut si perempuan itu beribadah? Kan tidak. Tapi tetap bekas air mandinya itu hukumnya musta'mal.